Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum fa akala aw sariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih. Pemirsa, teman-teman Ansor, fatayat muslimat, semua pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita saat ini diberi rahmat, inayah, hidayah yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kesehatan jasmani rohani yang merupakan pokok dari segala-galanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada. Pemirsa yang kami muliakan, pada saat ini kita sudah di tengah-tengah bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan itu adalah 3 tahapan. Yang pertama adalah awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu dijadikan 3 tahapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah menyebut awwaluhu rahmatun, permulaan Ramadan, yakni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan,
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat kita perlukan sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa mendambakan kelakuan kita, tidak bisa menambahkan amaliyah kita, baik itu sholat kita, puasa kita, sodako kita, haji kita. Ini tidak bisa untuk menjadikan kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kami masuk surga itu bukan karena amaliyah kami, bukan perilaku kami, bukan sodakoh kami, bukan jariyah kami, akan tetapi karena cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai makhluk yang biasa banyak noda, banyak salah, banyak dosa. Tentunya kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahan Ramadan itu adalah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada hambanya yang mau taat, yang mau tunduk, yang mau mengerjakan akan perintah Allah, khususnya puasa di bulan Ramadan. Insya Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini dan kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah bulan Ramadan ini, mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 ini, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita ini besar, dosa kita banyak, akan tetapi kalau kita mau bertobat kepada Allah, kalau kita mau minta ampun kepada Allah di tengah malam, di siang hari, di sore hari, insya Allah tidak ada dosa yang besar kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak ada dosa yang kecil apabila dosa itu kita buat atau kita laksanakan terus-menerus. Hadirin pemirsa yang kami muliakan. Fase yang ketiga, yaitu pada tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Rasulullah menyebut wa akhiruhu itqud minanar. Akhir daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang yang mestinya masuk neraka akan diangkat dan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin pemirsa yang kami muliakan. Kita sebagai manusia tentunya banyak diberi kealpaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita karena kesibukan kita itu banyak, pekerjaan kita banyak yang bermacam-macam, yang bertumpuk-tumpuk, sehingga kita melakukan ibadah itu kadang-kadang juga lupa. Ya. Misalnya sholat kita 3 atau 4 rakaat atau baru 3 rakaat, 2 rakaat atau baru 3 rakaat. Begitu juga puasa kita. Kadang-kadang kita lupa. Di siang harinya kita tidak terasa, kadang-kadang kita mengambil makanan dan kita telan. Mengambil minuman dan kita minum.
Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Allah akan mengasihi dan akan mengampuni apa-apa yang tidak disengaja oleh manusia itu. Semisalnya kita di waktu Ramadan, siang harinya kita makan atau kita minum. Walaupun kita sampai habis berapa piring saja, habis berapa cangkir minuman saja, ya. Tapi kalau itu kita lupa, maka akan diampuni oleh Allah dan puasa kita tetap jadi, tetap sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza nasiya ahadukum faakala aw sariba falyutimma saumahu. Jika seseorang dari kamu itu di siang hari di waktu puasa kamu lupa makan dan minum, maka sempurnakanlah puasamu. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Asal tidak kita sengaja. Kita betul-betul lupa. Memang kita lupa bahwa kita itu waktunya puasa. Tapi kita makan atau minum. Rasulullah mengatakan fal yutimma saumahu. Cepat kita untuk menghentikan makanan itu dan sempurnakan puasa kita. Fa innama at'amahullah wa saqahu. Kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kesengajaan. Tapi kalau itu sengaja untuk makan, maka batal itu. Kita sengaja. Sekali lagi, kalau kita tidak sengaja untuk makan, sehingga kita makan habis berapa saja, setelah itu kita baru ingat, maka kita diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sedekah jariyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang kami muliakan. Oleh karena itu, marilah di dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya 3 masalah yang saya katakan di depan tadi, kita bisa mendapatkan kesemuanya. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.